warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ataupun malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada section belajar matematika di Rahmis Jurnal. Nah, hari ini kita akan masuk pada video tentang perhitungan fungsi linier. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana sih fungsi linier dan seperti apa sih grafik fungsi linier. Nah, kali ini kita akan melakukan perhitungan terhadap fungsi linier khususnya pada persamaan linier dua variabel. Nah, yang pertama, pada perhitungan fungsi linier atau persamaan linier, kita menggunakan metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linier. Yes. Nah, jadi nanti ada dua persamaan linier yang akan kita cari berapakah nilai variabel dari kedua persamaan linier tersebut. Nah, salah satu metode penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, metode ini dapat memberikan petunjuk untuk mendeteksi sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian atau sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas. Metode ini juga bertujuan untuk menghapus sementara salah satu variabel. Jadi nanti variabel yang terdapat pada persamaan linier nanti akan dihapus atau dieliminasi untuk menentukan variabel yang lainnya. Baik, berikut merupakan langkah-langkah metode eliminasi. Nah, pilihlah salah satu variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan sementara. Jadi, kalau misalkan nanti persamaan liniernya adalah dua variabel, berarti dipilih mau variabel X atau variabel Y. Kalau dia 3 variabel, berarti kita pilih mau variabel X, variabel Y, atau variabel Z. Nah, yang kedua, kalikan kedua persamaan dengan suatu nilai konstanta tertentu bila diperlukan, sehingga koefisien pada variabel yang dipilih akan menjadi sama. Nah, jika nanti salah satu konstanta tersebut itu berbeda, maka kita harus kalikan konstanta tersebut dengan konstanta tertentu, sehingga nanti variabel pada konstanta pada kedua variabel pada persamaan linier tadi itu sama. Jika tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih sama, misalkan sama-sama tandanya positif atau sama-sama bernilai negatif, maka kedua persamaan tersebut dikurangkan. Tetapi, bila tanda pada kedua koefisien dari variabel yang nanti akan kita lakukan eliminasi tersebut berbeda, maka kedua persamaan harus dijumlahkan. Yang terakhir, carilah nilai dari variabel yang tersisa atau tidak dipilih dan substitusikan kembali nilai ini ke dalam persamaan yang mula-mula untuk menentukan nilai dari variabel yang telah dipilih tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan linier berikut. Nah, yakni 3X kurang 2Y sama dengan 7 dan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Ada dua persamaan linier di mana dia memiliki dua variabel yakni X dan Y. Kita ingin tentukan berapakah nilai variabel X dan variabel Y ini dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, langkah pertama, variabel yang akan dieliminasi adalah variabel Y. Misalkan kita memilihnya adalah variabel Y. Kalau misalkan saya mau pilih variabel X, nggak ada masalah sih. Tapi dalam kasus ini saya lebih condong memilih variabel Y. Nah, yang kedua, karena variabel Y yang dipilih, maka persamaan si 3X kurang 2Y sama dengan 7 harus kita kalikan dengan 2. Dan persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 10 harus kita kalikan dengan 1. Mengapa? Perhatikan, karena kan kita mau menghabiskan atau mengeliminasi variabel Y. Di sini kan konstantanya 4, di sini konstantanya 2, kan berbeda tuh. Tadi kan syaratnya konstantanya harus sama supaya variabel ini hilang. Supaya sama, lihat mana bilangan paling besar. Kan paling besar kan 4, maka yang persamaan 3X kurang 2Y sama dengan 7 pada posisi ini harus dikalikan dengan 2. Supaya nanti di sini hasilnya sama dengan 4. Kalau sudah sama-sama 4, koefisien variabel Y-nya, maka kita bisa lakukan eliminasi. Sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. Nah, 3X kurang 2Y sama dengan 7, kita kalikan dengan 2, maka hasilnya menjadi 6X kurang 4Y sama dengan 14. 2X tambah 4Y sama dengan 10, kita kalikan 1. Mengapa? Karena di sini variabel Y-nya sudah sama dengan 4. Tidak usah kita kalikan lagi dengan konstanta selain 1. Maka nanti hasilnya sama dengan
2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, sudah sama-sama memiliki koefisien 4 pada variabel Y. Lalu, yang harus kamu perhatikan berikutnya adalah lihat tanda pada koefisien Y-nya. Nah, di sini tanda negatif, di sini tanda positif. Karena berbeda, maka harus kita jumlahkanlah nanti operasinya. Mengapa? Supaya nanti hasilnya variabel Y ini habis alias 0. Sehingga nanti menjadi seperti ini. Ya, 6X kurang 4Y sama dengan 14. 2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, ini harusnya garisnya di sebelah sini ya. Ya, ditambah. Oke, 6 tambah 2 sama dengan 8. Min 4 tambah 4 sama dengan 0. Oke, 14 tambah 10 sama dengan 24. Sehingga 8X tambah 0 sama dengan 24. 8X sama dengan 24. Maka nilai X-nya sama dengan 24 dibagi 8 hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya lakukan eliminasi pada variabel X. Sudah, ini kita lakukan eliminasi pada variabel X. Oke, hasilnya sama dengan X sama dengan 3. Karena variabel X yang dipilih, maka persamaan 3X kurang 2Y. Nah, kalau tadi kan kita eliminasi pada variabel Y, sekarang kita eliminasi pada variabel X, lakukan langkah yang sama. Ya, karena kalau tadi kita pilih adalah variabel X, maka persamaan 3X variabel Y, maka persamaan 3X kurang 2Y sama dengan 7 kita kalikan 2 supaya si variabel Y-nya sama-sama memiliki konstanta 4. Nah, kalau eliminasi pada variabel X, ya, yang ini variabel X yang ini mau kita eliminasi, maka kita harus samakan koefisien di depan variabelnya. Di sini 3, di sini 2. Maka kedua persamaan ini harus sama-sama kita kalikan. Kalau persamaan yang pertama kita kalikan dengan 2 supaya di sini sama dengan 6. Persamaan kedua kita kalikan dengan 3 supaya di sini sama dengan 6. Maka kedua persamaan nantinya khususnya pada koefisien di variabel X sama-sama memiliki koefisien 6. Ya. Oke, sehingga nanti hasilnya sama dengan ini. Ya, 3X kurang 2Y sama dengan 7, kita kalikan 2, sehingga hasilnya 3 kali 2, 6, 6X, min 2Y kali 2, min 4Y, 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, persamaan kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 10, kita kalikan dengan 3. 2 kali 3, 6X, 4 kali 3, 12, dan 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, karena kedua variabel X pada kedua persamaan ini sudah sama-sama memiliki koefisien 6, dan ternyata mereka memiliki tanda yang sama, karena di depan sini tidak ada tanda negatif ya, artinya keduanya memiliki tanda positif, maka keduanya harus dikurangkan. Supaya apa? Supaya variabel X-nya hilang atau tereliminasi. Seperti ini. Oke, 6X kurang 6X sama dengan 0. Min 4 kurang min 2 kurang 12 sama dengan min 16. 14 kurang 30 sama dengan min 16. Min 16Y sama dengan min 16, maka nilai Y sama dengan sama-sama dibagi, hasilnya sama dengan 1. Sehingga tadi kita sudah peroleh variabel X-nya sama dengan 3 dan variabel Y-nya sama dengan 1, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 3X kurang 2Y sama dengan 7 dan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Kita gunakan metode eliminasi, hasilnya sama dengan 3,1. Himpunan pasangan terurut X, Y atau sama dengan 3,1. Nah, itu contoh perhitungan persamaan linier dua variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang kita gunakan metode kedua, yakni metode substitusi atau metode menggantikan posisi. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, pilihlah salah satu variabel dari satu persamaan. Kemudian, buatlah koefisien dari variabel tersebut menjadi 1. Jadi nanti pilih salah satu persamaan, lalu kita ubahlah nanti bentuknya menjadi salah satu variabel. Apakah dimulai dari X atau dimulai dari Y sama dengan. Bila persamaan pertama yang dipilih, maka substitusikanlah persamaan ini ke dalam persamaan kedua. Ya, setelah kita ubah persamaannya nanti menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, pada salah satu persamaan yang kita pilih, maka substitusikanlah persamaan tersebut ke persamaan kedua. Carilah nilai variabel yang tidak dipilih dengan aturan-aturan matematika, lalu substitusikan kembali nilai dari variabel yang diperoleh ke dalam persamaan awal untuk memperoleh nilai variabel yang dipilih.
contoh supaya lebih paham. Nah, ini contohnya saya buat sedikit berbeda, maksudnya soalnya tidak sama dengan soal yang tadi, supaya ada variasi soal. Nah, tentukan nilai variabel X dan variabel Y yang memenuhi kedua persamaan linier berikut. 2X tambah Y sama dengan 24. 5X kurang 3Y sama dengan 20. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai variabel X dan Y menggunakan metode substitusi atau metode menggantikan? Nah, kita pilih salah satu persamaan yang mau kita ubah dulu bentuk persamaannya. Mau persamaan pertama atau persamaan kedua? Saran saya, pilihlah persamaan yang memiliki koefisien yang nilainya lebih kecil. Ya, perhatikan persamaan pertama ini kan koefisien pertama pada variabel X 2, koefisien variabel Y 1. Persamaan kedua, koefisien X pada variabel X itu 5, koefisien pada variabel Y itu minus 3. Mana yang lebih kecil? Nah, yang pertama kan? Yang sini yang pada variabel X itu 2, pada variabel Y itu 1. Karena dari antara X dan Y pada persamaan pertama lebih kecil koefisiennya itu adalah koefisien pada variabel Y, maka kita gunakanlah Y sama dengan. Ya, kita ubahlah bentuk persamaan pertama ini nantinya menjadi Y sama dengan. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Nah, setelah kita ubah, lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena variabel Y memiliki koefisien 1 ya. Kalau nanti koefisiennya ternyata tidak 1, misalkan 3, maka kita harus bagi 3. Pokoknya nanti hasil akhirnya di sini pada poin yang ini harus sama dengan 1 koefisiennya. Mau X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, persamaan baru ini nanti disubstitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua di soal, apa itu? 5X kurang 3Y sama dengan 20. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi nanti 5X kurang 3Y sama dengan 20, ya. Di mana nilai Y yang di sini harus kita gantikan dengan nilai 24 kurang 2X yang tadi sudah kita peroleh pada langkah pertama. Jadi nanti posisinya seperti ini. Sehingga 5X kurang 3 kali 24 kurang 2X sama dengan 20. 5X 3 kali 24, 72. 3 kali min 3 kali min 2X, 6X sama dengan 20. Nah, yang sama-sama memiliki variabel X tetap di ruas kiri, yang tidak memiliki variabel X pindah ke ruas kanan, ubah nilai tandanya, yang tadi nilai negatif menjadi nilai positif. Nah, sekarang 5X tambah 6X di sini sama-sama memiliki variabel X, kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 11. 20 tambah 72 hasilnya sama dengan 92. Maka berapakah nilai X? X sama dengan 92 dibagi 11 hasilnya sama dengan 8,36. Nah, setelah kita temukan nilai X sama dengan 8,36, kita substitusikan kembali kepada persamaan 2X tambah Y sama dengan 24, persamaan pertama tadi. Atau persamaan kedua, pilih salah satu karena hasilnya akan sama atau mendekati. Kalau dia bilangan desimal biasanya mendekati. Ya, misalkan akan kita substitusikan pada persamaan 2X tambah Y sama dengan 24. Ya, maka 2X tambah Y sama dengan 24, X-nya tadi kita dapati apa? 8,36. Nah, 8,36 ini gantikan posisi nilai X yang pada posisi yang ini, sehingga nanti hasilnya 2 kali 8,36 tambah Y sama dengan 24. Nah, 2 kali 8,36 itu hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 16,72. 16,72 tambah Y sama dengan 24. Nilai Y sama dengan 24. 16,72 pindah ke ruas kanan, berubah tandanya dari tanda positif berubah jadi tanda negatif, hasilnya 24 kurang 16,72. Hasil akhirnya adalah 7,28. Maka kita perolehlah nilai variabel X sama dengan 8,36 dan variabel Y sama dengan 7,28, sehingga himpunan penyelesaian berurutnya adalah 8,36 dan 7,28. Sedikit berbeda. Jadi tidak semata-mata nilai variabel X maupun variabel Y itu berbentuk bilangan bulat. Bisa jadi bilangan pecahan atau bilangan desimal. Nggak ada masalah. Jadi kita sepakati untuk bilangan desimal kita ambil 2 angka di belakang koma ya. Oke, supaya tidak terlalu banyak bilangan desimal di belakang komanya. Lanjut. Selain metode eliminasi dan metode substitusi, ada juga namanya metode gabungan. Apa itu metode gabungan? Metode gabungan itu adalah menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, biasanya kalau menggunakan metode ini,
tahap pertama itu menggunakan metode eliminasi. Nah, setelah kita eliminasi, hasilnya dapat, baru kita substitusikan ke persamaan yang belum kita gunakan. Nah, biasanya ini yang paling sering digunakan oleh orang. Kenapa? Karena lebih mudah. Contoh, tentukan nilai variabel X dan variabel Y pada persamaan linear berikut. 2X kurang 3Y sama dengan 13, 4X tambah Y sama dengan 15. Nah, kita gunakan metode eliminasi dulu yang pertama, di mana kita hilangkan salah satu variabel. Misalkan kita sudah pilih nih, variabel mana yang mau kita hilangkan? Oh, saya mau menghilangkan variabel Y. Kenapa? Karena di sini sudah ada 3, di sini 1. Jadi kita hanya mengalihkan persamaan kedua dengan konstanta 3. Sedangkan persamaan pertama kita kalikan dengan konstanta 1. Lebih mudah ya. Jadi carilah yang paling mudah. Nah, setelah kita kalikan persamaan pertama dengan konstanta 1 dan persamaan kedua dengan konstanta 3, maka hasilnya sama dengan 2X kurang 3Y sama dengan 13 dan 12X tambah 3Y sama dengan 45. Karena pada variabel Y konstantanya sudah sama, yakni sama-sama 3, bisa kita lakukan eliminasi. Tapi perhatikan kembali tandanya. Karena tanda mereka berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, maka harus kita jumlahkan. Ya, kalau tadi tandanya sama, kita kurangkan. Kalau tadi tandanya berbeda, kita jumlahkan. Sehingga akan menjadi seperti ini. Ya, 2X tambah 12X sama dengan 14X, min 3 tambah 3 sama dengan 0, 13 tambah 45 sama dengan 58. 14X sama dengan 58, maka X-nya sama dengan 58 dibagi 14, hasil akhirnya sama dengan 4,14 kurang lebih. Nah, selanjutnya, variabel nilai X 4,14 ini kita substitusikan pada salah satu persamaan, baik persamaan pertama ataupun persamaan kedua. Di sini kita pilih persamaan pertama supaya lebih gampang, yakni 2X kurang 3Y sama dengan 13. Nah, kita substitusikan ke persamaan 2X kurang 3Y sama dengan 13. Di mana posisi nilai X ini kita gantikan dengan nilai X yang sudah kita peroleh menggunakan metode eliminasi di awal tadi, yakni 4,14. Maka 2 kali 4,14 kurang 3Y sama dengan 13. Kita kalikan hasilnya 8,28 kurang 3Y sama dengan 13. Min 3Y sama dengan 13 kurang 8,28. Min 3Y sama dengan 4,72 sehingga nilai Y-nya sama dengan 4,72 dibagi minus 3 hasilnya negatif 1,57. Jadi dari soal ini bisa juga kemungkinan nilai variabel X maupun nilai variabel Y-nya itu adalah bilangan negatif. Jadi tidak ada masalah. Ya. Sehingga dari perhitungan dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi dalam satu kali proses perhitungan, maka diperolehlah variabel X itu bernilai 4,14 dan variabel Y itu bernilai minus 1,57. Sehingga kedua persamaan tersebut memiliki himpunan pasangan berurutnya adalah 4,14 dan minus 1,57. Nah, kita sudah lakukan perhitungan dengan 3 metode nih. Metode pertama, eliminasi. Metode kedua, substitusi. Metode ketiga, gabungan. Gabungannya antara eliminasi dan substitusi. Sekarang, bagaimanakah cara menyajikannya dalam grafik fungsi linier? Ya, kalau minggu lalu, kalau pada video sebelumnya, saya sudah jelaskan fungsi linier dapat disajikan dalam bentuk grafik, tapi hanya satu fungsi linier saja. Ya, sekarang bagaimana kalau dua fungsi linier atau dua persamaan linier? Nah, sama seperti pada video sebelumnya, namun di sini saya akan sajikan titik koordinat yang lebih sedikit atau lebih simple ya, supaya lebih mudah. Nah, di sini kita ambil contoh pada soal pertama. Pada contoh soal pertama di mana kita punya dua persamaan linier, yakni 3X kurang 2Y sama dengan 7 dan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Tadi kan sudah kita peroleh hasilnya dengan menggunakan metode eliminasi secara keseluruhan, hasilnya sama dengan 3,1 ya, di mana variabel X-nya 3 dan variabel Y-nya 1. Maka langkah-langkahnya adalah kita tentukan terlebih dahulu koordinat titik pada masing-masing persamaan linier, baik itu 3X kurang 2Y sama dengan 7 maupun 2X tambah 4Y sama dengan 10. Kalau pada video sebelumnya kan saya buat masing-masing poin ya untuk variabel X 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang ini tidak usah, tidak perlu sampai seperti itu. Kita misalkan saja variabel X-nya itu sama dengan 0. Ya, kita misalkan variabel X-nya sama dengan 0. Berarti 3 kali 0, 0 ya. Kita anggaplah di sini 0. Maka sisanya min 2, Y sama dengan 7. Sehingga dari situ kita perolehlah nilai variabel Y. Variabel Y-nya akan menjadi 7 per min 2. Nah, atau sama dengan minus 3,5.
Langkah yang sama, kita misalkan nilai Y yang di sini itu sama dengan 0. Maka minus 2 kali 0 sama dengan 0 kan? Sisanya 3X sama dengan 7. Nah, 3X sama dengan 7, X sama dengan 7 per 3, atau kalau kita buat dalam desimal sama dengan 2,3. Sehingga untuk persamaan 3X kurang 2Y sama dengan 7 memiliki koordinat 2,3 dan minus 3,5. Nanti kita lihat dalam bentuk grafiknya. Nah, sekarang persamaan kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 10. Sama juga seperti tadi, kita misalkan X-nya sama dengan 0, yang di sini sama dengan 0, 2 kali 0, 0 ya, sehingga hasilnya sisanya 4Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 bagi 4, hasilnya sama dengan 2,5. Begitu juga dengan variabel Y, kita misalkan sama dengan 0. Di sini kita misalkan 0, maka 4 kali Y, 4 kali 0 sama dengan 0, sisanya sama dengan 2X sama dengan 10, maka X sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 10 ini memiliki koordinat di 5,2,5. Jadi kurang lebih nanti grafiknya akan berbentuk seperti ini. Ya, garis yang biru ini tadi merupakan si fungsi persamaan linier 3X kurang 2Y sama dengan 7 ya. Nah, di mana titik pertama tadi berada di koordinat 0,2,5. Yang di sini warna merah ya. Di mana tadi yang si pertama itu 0, minus 3,5 ya. X-nya 0, Y-nya minus 3,5. Dan yang kedua adalah titik di 2,33,0 ya. Tadi kan kita dapati 2,3 dan minus 3,5. Jadi 2,3,0 yang sebelah sini, 0, minus 3,5 itu sebelah sini. Kita tarik garis. Itu untuk si 3X kurang 2Y sama dengan 7. Untuk si persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 10 yang garis biru. Ya, di mana tadi kita dapati si poin pertama, si X-nya sama dengan 0,5 dan si Y-nya 2,5,0 ya. Berarti di 5,0 dan 0,2,5. Kita tarik garisnya. Dan ternyata ada titik potongnya. Titik potongnya itu berada pada koordinat 3,1. Dan ternyata hasil perhitungan kita tadi menggunakan metode eliminasi sudah tepat. Di mana dua persamaan linier ini saling berpotongan. Saling berpotongan pada koordinat 3,1. Oke? Nah, sampai di sini saja video kali ini tentang perhitungan fungsi linier. Oke, kita summary ya, kita lakukan simpulan. Yang pertama, perhitungannya bisa menggunakan metode eliminasi. Yang kedua, perhitungannya juga bisa menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga, bisa juga dengan menggunakan metode gabungan di mana antara eliminasi dan substitusi. Dan setelah kita gambarkan dengan menggunakan grafik fungsi linier, ternyata benar. Kedua grafik fungsi pada contoh pertama kedua persamaan linier pada contoh pertama tadi berpotongan pada titik koordinat 3,1. Cukup sekian dan terima kasih untuk materi video kali ini. Jangan lupa untuk berikan feedback, ya. Jangan lupa untuk berikan feedback dan subscribe, like, serta berikan feedback pada video yang saya berikan kali ini terkait perhitungan fungsi linier. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kamu-kamu yang menonton di channelnya Rahmis Jurnal. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Happy weekend. God bless you. Bye.